adalah Satya Kutamakan, Dharma Kubaktikan, salam Pramuka. Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Kak Ida, kakak-kakak pembina milenial, kakak-kakak peserta KMD tahun 2021. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Yang belum mengenal saya, silahkan nanti dibuka PPT-nya di website Pusdik ya. Saya adalah Kak Ida dari Siaga. Kakak-kakak, kali ini Kak Ida akan menyajikan materi tentang ragam upacara di Pramuka Siaga. Tujuan kepelatihan hari ini adalah nanti kakak-kakak satu mengenal ragam upacara di Pramuka. Yang kedua nanti kakak harus mempraktekkan dari ragam upacara tadi. Baik kakak, kita mulai dari apa upacara. Sebelum kita mengupas tuntas tentang ragam upacara di Pramuka, kita pelajari dulu landasan hukumnya. Ya. Landasan hukum dari ragam upacara di Pramuka adalah dirumuskan di SK Kuarnas, tepatnya di nomor 178 tahun 1979 sampai tahun ini masih digunakan. Di situ nanti kakak bisa mengupas tuntas bagaimana pelaksanaan dari ragam upacara di Pramuka. Baik kakak, kita kembali ke upacara itu apa? Upacara itu adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang ada tata aturannya. Contohnya upacara adat istiadat, upacara hari Pramuka, upacara hari ulang tahun negara kita dan sebagainya. Itu filosofi tentang upacara. Nah, sekarang kita kembali ke Pramuka. Upacara di Pramuka merupakan alat pendidikan. Jadi kakak-kakak sebagai pembina milenial, karena upacara menjadi alat pendidikan, bagaimana kakak pembina bisa memberikan proses kepada anak didik bahwa upacara itu adalah pendidikan bagi mereka. Begitu, dengan memberikan kreativitas kakak pada saat upacara, dengan catatan tidak boleh menghilangkan dari unsur-unsur upacara. Baik kakak, apa itu unsur upacara? Unsur-unsur upacara diantaranya adalah bentuk barisan. Di kegiatan kepramukaan itu ada tingkatan golongan siaga, penggalang, dan penegak. Di golongan siaga yang sekarang kita pelajari, kakak-kakak dari golongan siaga harus bisa mempelajari bagaimana sih bentuk barisan pada saat upacara di siaga. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih tidak boleh dihilangkan. Yang ketiga, pembacaan Pancasila, pembacaan kode etik, dan terakhir adalah doa. Itu unsur upacara yang tidak boleh dihilangkan. Baik kakak, sekarang tujuannya. Apa tujuan upacara? Kakak sudah tahu, tidak saya jelaskan. Saya hanya menyebutkan salah satu saja, yaitu kita membentuk sikap kepada anak terdidik agar mau dipimpin dan mau menjadi pemimpin. Itu yang paling pokok. Kenapa? Karena di kegiatan kepramukaan ini tujuan kita adalah pembentukan karakter. Pada saat dia belajar di sekolah misalkan, dia pemalu atau minder, tapi pada saat dia latihan kegiatan pramuka, kita sebagai pembina harus bisa memotivasi mereka, anak-anak kita yang punya sifat seperti itu di dalam bentuk upacara. Jadi pada saat kakak memilih sulung menjadi pemimpin upacara, jangan satu anak itu saja, bisa diganti-ganti. Ya, lebih baik anak yang kita pandang pemalu dan minder sebagainya, kita jadikan pemimpin. Otomatis dengan kebiasaan itu dia terbawa di kelas, dia terbawa di dapat pembelajaran formal, dia akan menjadi seorang pemberani. Kalau itu berhasil, berarti kakak pembina menjadi kakak hebat dan dia akan terukir di hati mereka, di hati anak itu tadi. Akhirnya sudah menyetak dia menjadi seorang pemberani. Itu salah satu tujuan di kepramukaan yang paling menonjol. Di antaranya itu ada lagi disiplin, menanamkan sikap disiplin pada anak. Kita tahu sekarang anak-anak kita pada pembelajaran banyak sekali yang tidak disiplin. Pada saat upacara kita tanamkan sebagai pendidikan, anak bisa disiplin, kerjasama, mencintai tanah air dan lain sebagainya. Lebih lengkapnya nanti kakak bisa membaca di website.
Baik kakak, yang terakhir adalah ragam upacara. Apa ragam upacara di kepramukaan? Ragam upacara ada 3, yaitu upacara umum. Upacara umum itu adalah hakikatnya adalah menaikkan dan menurunkan bendera secara berkala. Misalkan setiap hari Senin, upacara umum, setiap tahun 17 Agustus, ada waktunya tertentu. Yang kedua adalah upacara pembukaan dan penutupan latihan pada saat giat pramuka. Nah, di sini perlu kakak-kakak mengetahui bentuk barisan tiap-tiap golongan di kepramukaan. Kalau siaga bentuknya ya betul lingkaran. Kalau di penggalang angkare, gitu ya. Nah itu khusus kakak sebagai pembina siaga harus selain menghafal, selain mengetahui bentuk barisan itu, harus menata upacara siaga dan karakteristik anak yang kita hadapi. Oke? Dan yang paling penting di pokok di upacara, ingat bahwa pembina siaga adalah sistem amo, sung, tulodo. 80% kakak harus ada di situ sebagai contoh, sebagai model dari anak terdidik. Yang ketiga adalah upacara pelantikan. Upacara pelantikan, ada upacara pindah golongan, dan ada upacara penerimaan anggota baru. Baik kakak, dari materi tadi dari ada unsur, ada ragam upacara, kakak sudah menguasai. Nanti jangan lupa materinya diulang kembali di website Pusdik. Untuk tugasnya juga sudah ada di website Pusdik, kakak bisa melihat di situ. Untuk pertanyaan kakak, untuk kalau bisa kurang jelas, nanti di akhir pembelajaran nanti buka Zoom untuk semua, untuk apabila keterangan dari kaidah kurang jelas. Yang terakhir tugasnya adalah mempraktekkan. Nanti kita praktek bersama-sama bagaimana bentuk upacara pelantikan, bagaimana upacara penerimaan anggota baru, bagaimana upacara pembukaan dan penutupan. Kakak, nanti selamat berjumpa kembali dalam praktek upacara. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.